Kita sekarang memasuki bulan Rajab, tepatnya di tanggal 2. Dan di antara kebiasaan para ulama, para salaf, para habaib, khususnya dari kalangan Alawiyin di Hadramut khususnya, mereka apabila memasuki bulan Rajab maka memulai pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, sangat panjang mungkin pembahasan yang berhubungan dengan Sahih Al-Bukhari ini, tapi kita bahas beberapa sedikit di antaranya. Al-Imam Al-Bukhari adalah seorang ulama, seorang ahli hadis, seorang wali minal awliya, dan kitab Al-Bukhari ini adalah karomahnya beliau. Karomah yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Para ulama mengatakan mukjizat Nabi itu terbagi dua. Ada mukjizat yang munqati'ah, ada mukjizat yang mustamirrah, ada mukjizat yang putus, sekali terjadi terus hilang, hanya bisa diceritakan. Seperti terbelahnya laut pada Nabi Musa. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat orang buta melek dan melihat lagi, dan lain-lain. Semua mukjizat-mukjizat itu adalah mukjizat munqati'ah, karena sekarang kita cuma bisa mendengar ceritanya. Nah, kalau Nabi kita Muhammad SAW, mukjizatnya ada yang munqati'ah dan ada yang mustamirrah. Yang mustamirrah adalah Al-Quran. Dan mukjizat yang mustamirrah ini mengalahkan mukjizat yang munqati'ah. Mustamirrah itu terus, sampai sekarang mukjizat itu masih kelihatan. Tadi kita baca di Burdah, damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin. Al-Quran langgeng lestari mengawal kehidupan kita dan mengalahkan semua mukjizat minan nabiyyin. Semua nabi mukjizatnya kalah sama Al-Quran. Kenapa kalah? Idja'at walam tadumi. Karena mukjizat para nabi itu datang terus udah hilang, nggak langgeng, nggak lestari, nggak bisa dilihat. Sehingga mukjizat-mukjizat itu cuma bisa diceritakan. Tapi tidak demikian dengan Al-Quran yang sampai sekarang masih kita lihat kebesarannya, masih memberikan ilmu dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga karamah para wali, ada yang mustamirrah, ada yang munqati'ah. Kalau yang munqati'ah itu mungkin ada wali yang bisa baca pikiran orang, bisa mengeluarkan air, bisa ini dan itu, seperti para nabi. Tapi ada juga mukjizat karamah para wali yang langgeng, yang terus sampai hari kiamat. Yang salah satunya adalah kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Ini karamah. Kitab Sahihul Bukhari, kalau bukan kemuliaan yang Allah kasih buat Imam Bukhari, enggak mungkin sampai 1000 tahun lebih umurnya. Kitab umurnya 1000 tahun lebih, dibaca sama jutaan orang dan dicetak sampai jutaan, bahkan mungkin miliaran kali. Dibaca, dipelajarin terus. Kalau bukan karomah enggak mungkin bisa seperti itu. Seperti Ratibul Haddad, kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali, itu adalah karomah-karomah yang mustamirrah, yang terus berjalan. Dan itulah karomah yang luar biasa. Kita lihat juga mungkin pondok-pondok pesantren yang didirikan oleh para ulama, seperti Dalwa yang sampai puluhan tahun, pesantren Sidogiri, pesantren ini dan itu. Itu adalah karomah milik para pendiri pesantren itu yang langgeng Allah berikan terus berjalan. Itu karomah yang nyata, yang bukan cuma kita dengar ceritanya, tapi ratusan tahun kita masih bisa lihat. Dan itu adalah salah satu bentuk keikhlasan penulisnya. Nah, kitab Sahihul Bukhari ini, kata para ulama, adalah kitab hadis yang jangankan dibaca, taruh di rumah kita aja, rumah kita dijaga sama Allah. Bawa di perjalanan kita akan dijaga sama Allah. Kalau kita mengarungi lautan, naik perahu atau bahtera, bawa Sahih Bukhari, itu mujarab, insya Allah nggak bakal kena ombak, nggak akan tenggelam gitu. Itu kitabnya doang. Kenapa kok bisa kitabnya itu bisa membawa kelebihan seperti itu? Kenapa? Karena isi kitab itu ada nama-nama para wali dan hadisnya Rasul SAW. Tadi kita sebut dari Al-Anil Humaydi, hadis diriwayatkan dari Humaydi, dari Ibn Zinad, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri. Itu nama-nama itu kita cuma sekarang bisa lihat nama-namanya doang. Tapi ada satu kitab yang menjelaskan Rijalul Bukhari. Isinya itu tentang riwayat hidup nama-nama yang disebut tadi. Ada yang seumur hidupnya baca Quran 24.000 kali. Ada yang seumur hidupnya, ini wali-wali semua yang kalau disebut namanya turun rahmat. Nah, jadi bagaimana bobotnya kitab Sahih Bukhari sangat luar biasa. Dan para ulama mengatakan bahwa kitab Sahih Bukhari ini mujarrab untuk mengabulkan hajat.
Kita minta masuk bulan Rajab sebagai persiapan bulan Ramadan. Mudah-mudahan keberkahan kitab Sahih Bukhari Allah Subhanahu wa taala gabulkan segala hajat-hajat kita. Bulan Rajab Allah kasih kita barakah, ya, Sya'ban kita barakah, dan kita sampai ke bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan Sahih Bukhari Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita, menambahkan kecintaan di hati kita kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi sebab yang mengikat kita terus sama Rasulullah di dunia dan di akhirat. Dan insya Allah mudah-mudahan kita berkumpul bersama para aulia, syuhada, salihin di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.